Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Sehat Bersama Rempah. Selama 30 menit ke depan, saya Yudhistira Alin akan bincang-bincang dengan Om Jamal Jainan. Jadi Om Jamal Jainan ini adalah pelaku teater. Pelaku teater di Bumi Padang ya. Awalnya tahun berapa? Kalau di Bumi teater, saya jarang main teater. Tapi saya tertarik dengan seni mencoret, seni rupa. Seni rupa. Oh iya, seni rupa. Seni rupa di Bumi Teater Padang. Itu tahun 1976 ya. Oh, sudah lama ya, 1976. Kemudian baru pindah ke Dayung-Dayung. Ke Dayung itu pindah tahun 79 itu. 79. Ya, ikut mendirikan Dayung-Dayung. Ikut mendirikan Dayung ya. Bersama Alinde ya, tentunya. Almarhum Alinde. Ada Alinde, ada Tasmirtai, Salman Al-Farisi. Ada Om Salman Al-Farisi nanti akan dalam acara insya Allah beliau akan hadir dalam acara Bumi Islam. Nah, dalam acara Dayung-Dayung TV juga pada hari Jumat. Kemudian ada Rizal Buyung, Fatliwati. Itu tahun 1979. Itu baru berkecimpung di teater. Kemudian dari Dayung-Dayung apalagi kegiatannya? Ada itu di sana tuh ada teater, ada sastra, ada seni rupa gitu. Ada seni rupa juga. Sama dengan di Bumi seperti itu juga. Konsepnya seperti itu ya. Tapi saya pilih senang dengan seni rupa. Oke. Tapi selama 30 menit ke depan kita tidak akan bicara tentang teater atau musik atau seni rupa dengan Om Jamal Jainan. Tapi kita akan bicara tentang rempah. Jadi kenapa Om sampai tertarik dengan rempah? Ini gimana ceritanya? Begini ceritanya. Dulu semasa orang getol-getol membuat seni pertamanan. Seni taman ya? Ya, seni pertamanan. Jadi ada konsep dari seni pertamanan Jepang datang ke Indonesia ini. Kebetulan orang berlomba-lomba ingin bikin taman di rumahnya. Bikin taman. Tentu membutuhkan rumput ya, materinya kan. Jadi saya tidak menyadari bahwa bunga-bunga itu ada zat-zat di dalamnya. Zat ini maksudnya? Nah, ini zatnya, ada zat yang mengandung mengandung obat gitu. Tanpa disadari. Ternyata setelah mengenal tumbuhan-tumbuhan tadi, bunga-bunga tadi, ternyata berkhasiat untuk menyehatkan. Jadi bunga-bunga saya kenal itu bunga-bunga. Ada namanya terang bulan, ada lili Paris, ada cendrawasih. Itu bunga macam-macam itu. Ada bunga sutra Bombay, macam-macam bunga. Jenis herba itu kan, yang jenis ground copper yang menjalar itu. Dari situ ada morten duri. Morten duri itu berkhasiat obat juga itu. Jadi dari bunga-bunga tadi, kemudian baru pindah ke rempah. Ini masalah kisahnya ini. Karena saya sering bekerja di lapangan, karena saya muda itu tidak mengindahkan kesehatan gitu. Iya. Kita muda kan? Daya tubuh kita bagus, jadi kita ini pokoknya tancap aja terus. Siang malam pun mau bekerja gitu. Karena orang ini ada membuang waktu. Besok bisa siap besok pagi. Pernah satu malam itu sampai pagi bekerja itu. Karena menyulap taman itu bagaimana disulap besok pagi orang tercengang aja. Kok kayak gini jadinya halaman ini kan? Padahal dia amburadul tadinya kan. Jadi karena di porsi itu akhirnya jatuh sakit. Jadi itu sakit itulah, di situ saya baru tahu. Setelah sakit baru tahu artinya kesehatan itu. Lalu baru belajar rempah-rempah. Akibat itu, akibat sakit itu kan ada down daya tahan tubuh itu akibat
Akhirnya masuk rumah sakit, dirawat. Setelah keluar, ya badannya nggak senang juga, nggak keluar seperti dulu lagi. Apanya? Stamina sudah tidak seperti dulu ya. Jadi akhirnya sekalipun terus memakan obat dokter. Ya. Kebetulan saya kan suka baca-baca. Apalagi jalan-jalan itu mana-mana ada ketemu koran. Kadang-kadang di situ ada tertulis tulisan orang. Ada rubrik-rubriknya tentang penemuan tumbuh-tumbuhan berkhasiat itu. Tumbuh-tumbuhan berkhasiat. Ya, dari ada profesor itu IPB Bogor. Saya rasa Profesor Sidik namanya, guru besar FMIPA itu. Di IPB Bogor itu, dia mengatakan ini gitu kan. Artinya tumbuhan ini khasiatnya ini. Iya, macam-macam. Ya. Tertarik saya gitu. Memang saya mencari juga jalan keluarnya itu. Bagaimana selain makan obat dokter, saya ingin obat yang lain saya minum pula secara tradisi, kata orang herbal ya. Kata orang obat kampung kan. Obat kampung ya. Tapi saya karena mencintai tumbuhan dulu, suka dengan tumbuhan, saya percaya itu, yakin saya tanaman itu punya rahasia kan gitu. Gitu. Karena Allah menciptakan suatu tanaman atau sesuatu, Allah menurunkan penyakit dan menurunkan penawarnya. Itu saya pegang. Berarti dari situ baru mulai mendalami tumbuhan dan khasiatnya. Ya. Termasuk juga rempah berarti. Ini kan termasuk rempah-rempah itu. Ada penta, ada namanya kayu manis Cina. Macam-macam ada namanya jahe kan rempah itu. Jadi rempah-rempah itu apa-apa saja jenisnya? Ini tadi ada jahe. Ada jahe, kulit manis. Kapulaga, Gardamunggu ya, kapulaga. Gardamunggu. Sudah tuh kunyit. Ada lagi lempu yang wangi. Lempu yang emprit, macam-macam ya. Ada lada. Cengkeh. Kopi. Nah, kopi ini termasuk rempah atau tidak? Oh iya, termasuk rempah lah. Termasuk rempah. Iyalah. Oke. Diburu orang jak dulu itu. Diburu ya. Berarti komoditas penting kalau ya. Tanpa minum itu nggak senang hidup orang gitu. Nah, berarti kopi ini dari dulu adalah komoditas penting yang bisa dikatakan gara-gara ini juga kita dijajah ya. Oh iyalah. Karena ini lah. Ya orang dijajah ada tanam paksa itu. Jadi 30 menit ke depan kita akan bahas tentang kopi dengan Om Jamal Jainan. Kita akan bahas tentang sejarah kopi, kita akan bahas tentang khasiat kopi dan apa saja yang bisa dijadikan olahan seperti apa saja kopi itu selain minuman misalnya. Oke, ada 3 hal yang akan kita bahas: sejarah, khasiat dan olahan. Nah, sekarang kita mulai dari sejarah. Ini coba Om Jamal kasih tahu saya gimana sih sejarahnya kopi ini datang ke Nusantara. Sejarahnya bermula ini. Kopi ditemukan orang Ethiopia yang menanam dan meminumnya. Pertama kali itu? Iya, menanam dan meminumnya. Entah dari mana pula dia dapat bibit itu, tapi di negaranya itulah, di Ethiopia itulah ditanam sejak di abad ke-9 itu. Abad ke-9. Ya, waktu itu dunia belum ada kopi lagi. Belum populer kopi ya? Orang sana, entah dari mana dia dapat itu. Belum tahu kopi orang-orang. Belum tahu tuh kopi lagi. Mungkin tumbuh ini tumbuh liar di hutan mungkin itu. Mungkin. Orang-orang pedalaman itu akhirnya karena dia sifatnya menenangkan, menghangatkan badan, akhirnya mereka ditumbuhkan di rumah-rumahnya, di halaman rumahnya kan luas itu tanahnya. Itu abad ke-9 ya? Abad ke-9. Jadi setelah abad ke-15 para pedagang dari Arab, pedagang dari Arab ya, pergi ke sana berdagang. Yaman ya? Ke Ethiopia lah. Enggak, maksudnya pedagang dari Arab ini orang Yaman ya? Ya, pokoknya pedagang Arab. Itu apanya tuh? Ya. Seputar Arab itu. Entah orang Yaman ya, entah orang apa dia, pokoknya pedagang Arab. Jadi pergi ke sana. Jadi ke sana dia berdagang. Akhirnya dia ketemu itu karena disuguhi sama kopi ya, sama orang di situ tuh. Dia jadi tamu sama orang atau ada
ada apalah, atau ada pasar di sana, ada warungnya, nggak tahu lah. Pokoknya secara apa mungkin hubungan sosialnya disebutkan kopi kan. Akhirnya orang Arab membaca ini enak ini. Ternyata mereka suka ya. Kenapa badan saya jadi santai dibikinnya ini, berpikiran lebih jernih gitu. Akhirnya tuh dia berniat itu ini bisa dijual. Akhirnya dibelinya besar-besar ke Yaman. Dibeli biji kopi itu, dibawa ke Yaman. Dibawa ke Yaman besar-besaran karena dia pedagang kan, dia membaca prospek kan. Ini Pak enak, mau orang beli ini sih kan. Minumnya hebat ini. Jadi dibawa ke Yaman. Nah di Yaman diperkenalkan seluruh orang Yaman. Akhirnya orang Yaman kecanduan minum itu. Sampai kepada raja-raja pun kecanduan minum kopi. Populer minum kopi. Populer lah di Timur Tengah. Ya, kebetulan di Arab ya. Iya, di Arab. Kebetulan orang-orang Venesia kan kota pelabuhan juga. Ada hubungan berdagang sama Yaman, datang pula ke sana. Dicoba pula kopi itu. Akhirnya terkesima pula minum juga itu. Ya. Senang juga dia, suka juga ya. Belinya besar-besar dibawa pula ke Venesia. Orang Venesia itulah yang menyebarluaskan di Eropa gitu. Jadi di abad 1600-an itu. Tahun 1600-an. Ya. Tapi setelah 1700 akhirnya berpikir orang Eropa, bagaimana kita budidayakan di sini. Kena balik ke Yaman lagi. Jadi kan pemikiran orang-orang Eropa ini bagaimana kita bikin kebunnya. Ternyata dia terkendala masalah iklim kan. Gagal dia. Berarti memang kopi itu bagusnya bisanya hidup di iklim tropis dan subtropis ya. Subtropis ya. Jadi yang penting ada ketinggiannya. Jadi itulah. Tapi di dalam orang pedagang orang Eropa itu ada Belanda dalam itu tuh. Belanda sudah VOC. Ada saat VOC mulai bangkrut itu karena korupsi kan di dalam tubuhnya kan, bangkrutnya kan. Tapi tetap pemerintahan Belanda tetap jalan perdagangan itu untuk menghidupkan apanya kan, kesenambung terus. Jadi lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa karena tidak berhasil menanam kopi di negaranya? Nah, akibat itu mereka tidak kecewa, dia kan tak putus asa. Karena dia orang Eropa, dia pergi menjelajah, akhirnya dia menjajah negeri orang. Negara-negara subtropis itu yang dijajahnya, disitulah dia dibudidayakan. Berarti di negara jajahannya baru dibudidayakan kopi itu. Orang Belanda pun itu, karena dia juga berdagangnya kuat kan. Dibawanya lah ke daerah Nusantara ini. Inilah dia Belanda ini. Jadi di Nusantara ini di mana pertama sekali? Itu di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Berarti VOC bawa bibit kopi ini ke Pulau Jawa, kemudian ditanam sepanjang Pulau Jawa, mana yang ada daerah yang cocok ya. Sampai Jawa Timur itu, daerah tinggi, ketinggian ada. Tumbuhlah di sana. Akhirnya Belanda ini memperangus semuanya rempah-rempah di Maluku. Jenis rempah yang lain. Politik dagangnya. Jenis rempah yang lain, misalnya seperti lada seperti itu, merica. Diberangus karena jangan lagi orang-orang dari Eropa datang ke sana. Eropa yang lain ya. Eropa yang lain datang ke sana. Spanyol kan musuh dia kan. Inggris. Jadi Spanyol tidak lagi beli rempah ke Nusantara ini. Boleh nggak membeli karena dia datang ke sini nggak ada lagi. Itu taktiknya. Jadi dihabiskan semua. Dihabiskan semuanya. Dia ingin monopoli. Dia ingin bagaimana membudayakan kopi dan menjadi pemasok dunia dia. Itu maksudnya. Jadi monopoli dia itu. Dia memonopoli. Orang tergantung hidup orang di Eropa, kopi ya. Kopi sama dia. Begitu ya. Liciknya Belanda itu kan. Jadi itu pertama sekali menanam kopi di Pulau Jawa. Di pulau yang lain seperti di Sulawesi, di Kalimantan ada juga. Cocok itu di Sumatera besar. Ya, di Lampung. Kemudian di mana? Di Sumatera Barat ini kan namanya Sumatera West Coast. Yes. West Coast. Jadi setelah itu daerah Aceh. Bibit itu ada Gayo ya? Iya, ada Gayo itu. Jenisnya ada Robusta dan Arabica. Robusta biasanya di daerah kerendahan ya? Ya. Robusta ditanam di daerah kerendahan. Arabica di daerah ketinggian. Mereka berbeda itu. Kalau ini dari tadi kita cerita tentang kopi. Silakan dulu Om dinikmati kopinya. Ini kopi rampah.
kopi rempah ini. Ya. Kopi rempah ini yang mendukung acara sehat bersama rempah. Kopi, gimana Om rasanya? Oh ya, adem rasanya, dia ada perasaan kita tenang itu. Dia pahit tapi apa tuh? Pahitnya itu seperti memanggil ingin minum sekali. Ada rasa apanya itu, antara aromanya pun terasa harum gitu, dan seperti ada kafein ya. Kafein itu yang memanggil kita ingin mencicipi sekali lagi. Nah, jadi kembali lagi Om ke soal sejarah kopi tadi. Jadi ditanam di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera, ditanam di Sulawesi ada? Iya, pokoknya Belanda mengusahakan di mana ada di Hindia Belanda ini tanah yang cocok ditanam. Ditanam ya. Karena dia harus mencapai target permintaan Eropa. Malah Amerika meminta. Inilah sehingga kopi tadi juga dinikmati dikenal oleh orang-orang Nusantara. Iya. Menjadi minuman yang hingga saat ini masih tetap populer ya. Iya. Nah, tadi kita bahas tentang sejarah. Lalu selain rasa enak, selain nikmat dari kopi ini punya khasiat atau tidak? Oh iyalah, punya secara khasiat. Kesehatan ya? Ya, secara kesehatan kalau saya pelajari ya, zat di dalamnya itu sifatnya ada kafein kan. Kafein. Kafein itu bisa merangsang kerja jantung, meningkatkan kerja jantung, dan meningkatkan tekanan darah dan energi. Gitu apanya. Jadi kalau seandainya aliran darah bagus, jadi darah ini kan membawa nutrisi dan oksigen. Jadi kalau dia sampai ke otak ini hilang kantuk yang fresh ya. Fresh bikinnya. Jadi orang banyak kan kayak gitu kan. Sedang bekerja atau dia kerja di lapangan, kacau aja pikirannya kan. Karena ngopi dulu stres ya. Karena di dalam itulah ada zat yang bisa menenangkan di dalam itu, menenangkan otak dan membuat otak tuh apalagi relax. Anda menjadi lagi bisa menganalisa apa yang kita pikirkan. Berarti fresh lagi ya, siap untuk energinya muncul lagi. Itu karena kafein. Kafein ya. Berarti itu satu khasiat, satu khasiat dari kopi ya. Ada khasiat apa lagi selain kafein tadi? Ya, kalau tanpa gula, sekalipun tanpa gula. Jadi kalau saya tanpa gula itu energi pun tetap ada. Karena di dalamnya ada nutrisi di dalam kopi itu berupa kafein itu tadi. Nah, kafein itulah yang merangsang otak kita untuk beraktivitas. Jadi ada tuh kalau tanpa gula itu hormon dopamin kita itu. Hormon dopamin. Bukan hormon dopamin, itu hormon serotonin kita. Serotonin. Ya, dirangsangnya. Mengakibatkan membuat hati kita jadi tenang. Dan bersemangat dibikinnya. Kan sama dengan tadi itu. Itu zat di dalamnya. Dan tanpa gula itu kita bisa pula menyelamatkan diri kita dari diabetes itu. Dan di dalam itu ada juga untuk untuk bagaimana anti kram. Jadi kopi itu melancarkan darah. Berarti juga mengencerkan darah ya, melancarkan peredaran darah. Dia kram apakah rematik itu kan bisa. Sudah itu meningkatkan kerja ginjal. Iya, karena pokoknya risiko untuk dapat ginjal kita. Karena di dalam kopi itu rupanya ada juga zat-zat yang bisa mencegah batu ginjal.
bisa mencegah batu ginjal, menghancurkan batu ginjal ya. Iya, pokoknya ada zat di dalam itu, ada apa zat itu apa namanya itu di dalam ilmu kedokteran, apa namanya, lanjut. ya apa namanya tuh, lupa lah, nanti bisa kita ingat. Nah, katanya kopi ini juga mengandung antioksidan, apa betul? Maka itu dia mengandung antioksidan karena dia apa? Kopi itu karena dia mengandung antioksidan, dia melindungi sel-sel dari radikal bebas. Itu dia antioksidan. Maka itu tubuh kita menjadi apa? Fit dibikinnya. Karena dia lindungi dari radikal bebas itu. Ada vitamin yang terkandung di dalam kopi tidak? Vitamin tidak ada, cuma itu aja sifatnya merangsang bagaimana kita fit dibikinnya lagi. Karena ada zat yang membuat kita menjadi lebih bersemangat yang minum itu. Lebih bersemangat. Jadi memang itu zat-zat yang terkandung di dalam kopi yang memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Nah, lalu minum kopi yang sehat itu seperti apa? Minum kopi yang sehat itu? Yang sehat itu, ya kan sebagian orang mengatakan bahwa minum kopi ini bisa membuat asam lambung menjadi kambuh gitu kan, atau apa? Tidak bagus juga untuk mah. Kalau minum kopi terlalu banyak, apa itu betul atau sugesti atau gimana? Tapi yang jelas sesuatu yang berlebihan kan tidak boleh. Nah, jadi minum kopi yang sehat itu seperti apa? Ya, sebetulnya kopi itu memang kan antioksidan, tapi dia mempunyai asam klorogenik. Asam klorogenik. Nah, ya, asam klorogenik itu kalau robusta itu asamnya mencapai itu 7 sampai 10 itu persen. Nah, jadi kalau kopi arabica 5 sampai 8% cuma. Berarti lebih tinggi Lebih tinggi robusta. Jadi kalau ingin meminum kopi yang aman, meminum kopi yang aman itu yang apa tadi, yang sehat dia kan, kebutuhan itu hanya cukup saja untuk menghangatkan badan, menenangkan pikiran supaya fresh rasanya kan, apa yang kita kerjakan itu dirangsang apa kita kan, otak kita karena dapat oksigen sehingga otak tuh ini bagus apanya, konsentrasinya. Sebab kalau oksigen kurang ke otak, kita ngantuk, gitu kan. Jadi yang bagusnya gitu, bagaimana mengaturnya, karena dia mengandung asam. Jadi kalau ingin meminumnya, jangan sampai dalam keadaan perut kosong. Jangan dalam keadaan perut kosong. Tapi itu biasa saja. Tapi lama kelamaan akan timbul. Kalau sekali-sekali mungkin biasa ya. Tapi kalau sering-sering, ya sudah kebiasaan. Akhirnya kita nggak mau makan makanan yang berupa karbohidrat lagi pagi itu. Hanya kopi dengan rokok. Itu sebetulnya tidak sehat. Tidak sehat ya. Jadi kira-kira berapa gelas sih yang sehat minum kopi itu dalam satu hari? Karena sifat dia merangsang. Ya. Bisa mengaktifkan kerja jantung kan, memacu kerja jantung. Jadi kalau dapat minumnya itu ya cukup pagi. Kalau butuh tengah hari kita bekerja turun biar tidak ngantuk ya. Jangan ngantuk, kita minum. Nah, tapi kalau malam tuh tergantung kita apakah udara itu dingin atau tidak ya kan. Karena biasanya orang udara dingin kan, darah ini kan harus hangat. Harus hangat. Dia bisa menghangatkan darah itu. Karena antioksidannya itu merangsang darah untuk agresif. Gitu. Jadi setidaknya ada 3 kali ya, pagi, siang, dan malam kalau butuh gitu. Berarti kalau terlalu banyak maka kafein tadi bisa membahayakan. Ya, kafeinnya itu yang merangsang itu. Kalau terlalu banyak bisa membahayakan ke tubuh. Membahayakan itu jatuhnya kepada orang yang jantung lemah, akhir jantung itu dipacunya. Nggak boleh. Jadi kalau dipacunya nanti orang bisa kejang nanti. Berarti
kejang. Sudah tuh yang kedua asam lambung bisa tinggi. Orang bisa nanti nggak enak lagi apanya perutnya. Handphone siapa? Ada. Jadi ada telepon masuk. Iya. Nah, ada yang manggil ini. Lupa matikan. Jadi tadi kita sudah bahas tentang sejarah kopi, khasiat kopi, kemudian tips-tips kopi. Tidak terasa nih udah mau 30 menit acara kita, bincang-bincang kita. Acara ini akan berlangsung setiap hari Rabu pukul 4:30 di Dayung Dayung TV. Acara ini didukung oleh Kopi Rampah dan Lapau Kopi Rampah. Jadi Om Jamal ada telepon masuk lagi. Ya, kita matikan aja. Diangkat aja, enggak apa-apa, ya. Santai aja. Halo? Enggak ada jawaban. Ini yang dia tunggu katanya. Spesial. Iya. Siapa yang menelpon ini? Rahasia pula, tunggu dia. Dia masih hidup. Iya. Nah, dia tunggu. Nah, jadi minggu depan kita akan ketemu lagi membahas tentang rempah-rempah dengan tema apa lagi yang mau kita bahas Om minggu depan, hari Rabu minggu depan? Oh ya, ya seputar Rabu lah. Rempah yang berkhasiat. Rempah. Seperti apa tuh Gardamunggu itu? Gardamunggu. Nah ini kebetulan sekali Gardamunggu itu adalah salah satu rempah yang terdapat di dalam kopi Rampah ini. Oh iya. Ya, kopi Rampah ini ada 3 rempah. 4 ya, kalau memang kopi termasuk rempah-rempah berarti ada 4 rempah yang tergabung dalam kopi ini. Yang pertama kopi murni, yang kedua Gardamunggu, kemudian yang ketiga kulit manis, yang keempat serai. Keempat rempah tadi diracik menjadi satu dalam kopi ini. Kira-kira kalau menurut pengkajian Om, apa tidak masalah kopi ini dicampur dengan rempah-rempah yang lain? Kalau menurut ilmu ilmu herbal atau ilmu secara tumbuh-tumbuhan, selagi tumbuh itu saling tidak bertolak belakang. Contohnya rempah-rempah kita bikin gulai kan, macam-macam di dalamnya, ada serainya, ada kunyitnya, menjadi satu, ada bersinergi dia, akhirnya menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dia kan. Menjadi enak di lidah. Tapi sebetulnya gula itu sudah ada antioksidannya dalamnya itu. Kan zat menganti antioksidan, melindungi sel-sel kita dari apa. Tapi kalau jadi rempah-rempah ini kita khususkan anak berupa jadi obat lah dia kan. Jadi obat ya. Jadi obat yang bersifat alternatif. Sifat alternatif ya. Asal tidak berlebihan saja minum. Contoh, tapi nikmat tak? Oh ya, bagaimana kita minum kopi tapi berkhasiat obat. Minum kopi berkhasiat obat. Ini sesuai dengan apa? Motonya. Dapatkan rasa nikmat dan khasiat rempah yang menyehatkan dari secangkir kopimu. Iya. Kopi Rampah. Iya. Nah, jadi tidak terasa ini Om sudah 30 menit. Mudah-mudahan informasi dari bincang-bincang kita bisa sebagai tambahan edukasi untuk teman-teman tentang seputar kopi, sehingga minum kopi tidak berlebihan, kemudian tahu bahwa minum kopi yang sehat itu justru tanpa gula ya. Minum kopi tanpa gula, atau kalau boleh pakai gula aren gimana? Pakai gula aren itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Karena
gula putih itu sifatnya panas. Sifatnya Dia panas. kering. Ya, Gula aren itu lembab. lembab. Jadi gula putih itu bisa merangsang dopamin. Ada zat dopamin di dalam tubuh kita. Dia mengeluarkan dari otak itu kan. Akhirnya kita itu ketagihan gula. Gitu. Jadi itu ada insulin lagi. Dia pengaruhnya karena ada gula masuk dalam tubuh kita. Insulin akhirnya jadi banyak dan insulin itu akan karena ada gula, dia ingin mencerna gula itu secara metabolisme. Setelah gula itu dicernanya, akhirnya gula itu jadi anjlok kan. Bisa kita minum kopi, kita kehilangan energi. Bisa kehilangan energi. Iya, kehilangan energi. Jadi kehilangan energi akhirnya lesu kita. Lesu, ya. Jadi kita tadi kan kuat tadi minum kopi, tadi ada gulanya. Karena efek tapi, gula. Ya, tapi insulin membuat apa? Keluar dari pankreas kita itu. Dia ingin mencerna gula itu kan. Kan. Tapi akibatnya setelah dicernanya gula itu, diolahnya secara metabolismenya, gula itu akhirnya menjadi anjlok. Kalau anjlok, akhirnya kita jadi lesu kembali. Jadi lesu. 4 jam, setelah 4 jam itu proses dia. Jadi akan lebih sehat kalau kopi ini diminum tanpa gula atau dengan gula aren. Gula aren, karena gula aren itu sifatnya tidak menaikkan kadar gula. Oke. Ya. Itu semoga tips-tips yang diberikan oleh Om Jamal bisa jadi pengetahuan untuk kita. Nah, tidak terasa ini Om, sudah 30 menit. Mudah-mudahan insya Allah besok Rabu depan kita akan bahas lagi tentang rempah-rempah yang menyehatkan. Sekian dulu, acara ini didukung oleh Lapau Kopi Rampah dan Kopi Rampah.